Halo, apa kabar pemirsa Jawa Pos TV? Kita bertemu lagi di acara program Bincang-Bincang. Kali ini saya, Lis Retnawibowo, akan ngobrol, berbicara, atau membahas soal bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia? Karena pada bulan Oktober ini ada peringatan Bulan Bahasa. Biasanya di institusi pendidikan, di sekolah-sekolah itu diadakan perayaan yang berhubungan dengan bahasa Indonesia untuk menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Artinya sebagai menggenjot literasi di kalangan anak-anak. Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa yang berhubungan dengan bahasa Indonesia tadi, seorang yang sudah sangat pakar sudah sangat pakar di bahasa Indonesia ya. Beliau adalah seorang pendidik, pemerhati pendidikan, penulis buku kebahasaan dan pengajaran bahasa Indonesia, yang juga seorang seniman yang sudah terkenal di Magelang. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Hari Wahyono, MPD, yang sehari-hari mengajar di Universitas Tidar. Selamat pagi Pak Hari. Selamat pagi Mbak Lis. Baik. Sudah lama sekali tidak bertemu Pak. Iya, ini terima kasih diundang di podcast Jawa Pos TV. Ini baru pertama kali Pak Hari. Iya, seumur hidup baru pertama kali. Oh gitu ya. Ya karena juga TV Jawa Pos juga masih baru ya, relatif baru. Iya, itu masih baru aja Pak. Itu Pak, iya. Terkait dengan bahasa tadi Pak, kita ngobrol soal bahasa Indonesia ini. Pak Hari ini sudah sangat ngelotok kalau sudah bahasa Indonesia, karena sehari-hari makanannya bahasa Indonesia kan Pak. Mantap bahasa Indonesia ya. Bulan bahasa ini kan diperingati di sekolah-sekolah, di institusi pendidikan, banyak kegiatan yang untuk menumbuhkan literasi bahasa gitu ya Pak. Temanya bulan bahasa ini adalah Bahasa Indonesia Berdaulat, Indonesia Maju. Nah ini menurut Pak Hari ini apa itu tema itu? Penjabarannya seperti apa? Kenapa kok bahasa Indonesia berdaulat, Indonesia pasti akan maju seperti itu? Iya, jadi di Indonesia ini kedaulatan tidak hanya di politik, di wilayah, tapi bahasa Indonesia itu juga menjadi bagian kedaulatan. Nah, sehingga bahasa Indonesia harus berdaulat kalau Indonesia ingin maju, kan begitu. Nah, itulah mengapa bahasa Indonesia itu juga harus berdaulat. Jadi sebagai salah satu pewujud untuk Indonesia maju, kan begitu. Nah, untuk membuat bahasa Indonesia itu semakin berdaulat, bagaimana ini Pak caranya Pak? Ya, ini melibatkan semua pihak, semua unsur, kan begitu kan ya. Nah, untuk bisa menunjukkan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa yang berdaulat, tentu saja yang pertama, ya semua komponen, semua unsur itu harus cinta dulu. Cinta bahasa Indonesia. Nah, bagaimana cinta itu bisa diwujudkan? Ya menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai kesempatan. Kan gitu. Apalagi ini di kesempatan yang sifatnya formal, nah ini bahasa Indonesia harus betul-betul digunakan, dipakai, tidak hanya dicintai. Nah, nanti kalau sudah dipakai, itu akhirnya kita juga merasa bangga. Tapi kalau kita tidak memakai, ya enggak bisa dibanggakan, kan begitu. Nah, ini ada perkembangan loh Mbak Lis, bahasa Indonesia itu sekarang itu sudah mendunia loh ya. Ya, di tahun 2023 pada tanggal 20 November atau Oktober itu UNESCO mengakui bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Begitu. Ya, jadi bahasa Indonesia itu menjadi bahasa ke-10 bahasa internasional. Jadi bisa digunakan di negara-negara manapun sebenarnya. Di forum-forum internasional, forum tertentu. Nah, kita harus bangga juga. Tidak semua negara memiliki bahasa yang bahasanya itu sesuai dengan negara, nama negara. Wah, baru sadar ya saya Pak. Nah, iya kan? Bahasa Indonesia, negaranya Indonesia. Amerika yang besar saja tidak mempunyai negara yang nama bahasa, tidak mempunyai bahasa yang nama bahasanya sesuai dengan negara. Tidak ada kan bahasa Amerika. Betul Pak. Amerika bahasanya Inggris ya. Iya, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman,
ya toh, bahasa Cina. Loh, kita termasuk bangga mempunyai bahasa yang nama bahasanya sesuai dengan nama negara itu. Nah, untuk menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa itu, apakah bahasa harus digunakan sehari-hari dengan baik dan benar atau seperti apa Pak? Karena kan fenomena sekarang ini di media sosial, anak-anak muda terutama, saya juga anak saya itu Pak, kalau melihat chat-chat di WA-nya, HP-nya itu kadang-kadang menggunakan bahasa-bahasa yang saya itu tidak paham, ini bukan bahasa Indonesia gitu, ada campuran apa. Nah, seperti itu gimana ini Pak? Fenomena seperti itu. Ya, baik. Kita menggunakan bahasa Indonesia itu dengan baik dan benar. Itu kan slogan, itu anjuran. Ya, kita pahami dulu pengertian tentang baik dan benar. Bahasa yang digunakan dengan baik itu bahasa yang sesuai dengan situasi. Nah, jadi tidak selalu harus kita menggunakan bahasa Indonesia itu seperti baku, yang benar, tidak. Ya tinggal situasinya, apakah situasinya formal atau situasinya santai. Nah, kalau formal, nah itulah yang dianjurkan kita menggunakan bahasa yang benar. Kan begitu, sesuai dengan kaidah-kaidah. Meskipun ya disarankan tidak 100% baku, nanti menjadi kaku situasinya, kan gitu ya. Tapi paling tidak ya 75% itu kebaguannya tampak gitu. Kan di tengahnya juga perlu intermezzo, di tengahnya kita perlu humor, biar komunikasi atau bicara menggunakan bahasa Indonesia kan tidak kaku. Nah, ketika situasi tidak formal, seperti di warung mau beli sesuatu, itu kan tidak formal situasinya. Kan tidak mungkin, selamat pagi Ibu, apakah itu menjual gula pasir? Lah itu kan menjadi kaku. Nanti malah jadi lucu ini. Lah iya, nah dalam tanda petik di sini, bahasa Indonesia yang baik dan benar itu kalau baik sesuai dengan situasi yang ada, kita menyesuaikan. Nanti bahasa baku atau tidak baku, formal atau tidak formal. Nah, kalau situasi yang formal sangat disarankan untuk menggunakan bahasa yang benar. Nah, benar itu sesuai dengan kaidah. Nah, kemudian bagaimana dengan banyaknya digunakan bahasa-bahasa asing atau istilah-istilah yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, ya itu boleh saja, tidak apa-apa. Asal situasinya tidak formal. Begitu. Nah, kan gitu. Iya, Pak. Dan itu kan tidak perlu kita khawatirkan. Justru itu memperkaya khasanah, ya mungkin budaya khasanah bahasa. Tapi jangan lupa kalau situasinya formal, nah kita itu menggunakan bahasa yang bagus, kan gitu. Seperti di acara-acara resmi, kemudian bahasa di apa ya Pak, tulisan di jurnal-jurnal atau tugas-tugas kuliah atau seperti itu ya Pak. Tugas akademik di jurnal yang juga sifatnya mungkin di situ adalah formal resmi. Itu gunakan bahasa Indonesia yang benar. Kan begitu ya. Itu sesuai dengan kaidah kan gitu. Jadi sesuai situasinya. Situasi yang Pak Hari, ada. mungkin demikian juga dengan mahasiswanya barangkali pada saat di kampus ketika mengajar menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai gitu. Sesuai dengan kaidahnya, benar, karena situasi dalam pembelajaran itu kan formal. Nah, kita juga harus paham dengan undang-undang gitu kan ya, bahwa bahasa Indonesia digunakan dalam pengantar pendidikan kan gitu. Nah, betul. Tapi kan supaya situasi perkuliahan, pembelajaran itu tidak kaku, kan tidak 100% itu dengan bahasa baku kan di situ. Nah, disitulah yang penting tercipta situasi komunikasi yang baik, tapi jangan meninggalkan etika berbahasa Indonesia yang benar kan gitu. Nah itu. Ya baik Pak Hari, kita akan lanjutkan obrolan kita yang menarik ini untuk jeda sejenak. Pemirsa Jawas TV, kita akan jeda sejenak setelah yang satu ini. Berbagai informasi. Hei tuan-tuan dan nyonya-nyonya, siap-siap diajak muterin spot kuliner paling hits, paling ngenyangin, dan pastinya paling wena. Bareng saya Juno Haha, dari Hidden Gems kaki 5, restoran kekinian sampai tempat makan legendaris, semua ada di sini.
Jangan sampai FOMO. Yuk, tonton update Makan Wena setiap hari hanya di Jawa Pos TV. Nonton update makan enak Hanya di Jawa Pos TV. Lolos! Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengumumkan sekaligus langsung menahan Komisaris Utama PT IAE, Arso Sadewo, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam perjanjian jual beli gas di PT Perusahaan Gas Negara. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Kedatangannya disambut langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Zodiak bersinar. Pemirsa Jawa Pos TV, kita kembali lagi dengan obrolan kita tentang bahasa Indonesia di bulan Oktober, bulan bahasa. Bersama kami dengan Bapak Hari Wahyono. Pak Hari, kita ngobrol-ngobrol yang lebih santai, Pak. Iya. Tapi obrolan kita meskipun santai, temanya itu tema yang serius ini ya, Pak. Bahasa. Iya. Meskipun sehari-hari kita itu ngobrol dengan bahasa Indonesia, tapi kadang-kadang orang itu tidak tahu bahasa Indonesia seperti apa gitu, dan siapa yang harus membuat bahasa Indonesia itu semakin kokoh, semakin berdaulat dan mengukuhkan sebagai bahasa dunia. Ini kita termasuk yang berperan di dalamnya seperti itu nih, Pak? Iya. Atau ada upaya apa ini sebenarnya, Pak, agar bahasa Indonesia itu semakin mendunia gitu? Iya. Baik, jadi yang pertama tadi terkait dengan siapa sih yang bertanggung jawab, siapa yang berperan untuk mendaulatkan bahasa Indonesia. Ya semua masyarakat, terutama masyarakat Indonesia sebagai penutur bahasa Indonesia. Itu harus benar-benar satu tadi mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia itu. Nah, ketika semakin banyak pengguna bahasa Indonesia, bahkan hingga mancanegara, itulah bahwa bahasa Indonesia tidak hanya berdaulat di negara kita sendiri, tapi juga berdaulat di seluruh dunia. Kan begitu. Nah, lebih dari 50 negara, ya kan gitu kan, membelajarkan bahasa Indonesia loh ya. Ada pembelajaran BIPA. Ada pembelajaran BIPA. Ya, bahasa Indonesia untuk penutur asing. Nah, ini kan menunjukkan bahwa bahasa Indonesia juga dicintai oleh orang asing. Nah, kan begitu. Nah, ini dengan seperti ini, ya semua komponen atau masyarakat Indonesia itu punya tugas tanggung jawab untuk mendaulatkan bahasa Indonesia. Nah, secara mungkin akademis ya kan gitu, guru, dosen, pendidik itu punya tanggung jawab juga. Bagaimana bahasa Indonesia bisa berdaulat? Artinya bahwa benar-benar bahasa Indonesia digunakan gitu loh ya. Jangan hanya retorikanya saja, jangan hanya teorinya, tapi bagaimana bahasa Indonesia itu digunakan. Nah, kan gitu. Itu kan menjadi suatu yang berdaulat Iya, gitu. betul. Kalau misalnya kami nih, Pak, di dunia pers kayak gitu, itu juga harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah tentunya ya, Pak. Nah, ini saya kadang-kadang agak rancu dengan yang online, Mbak. Yang media online itu kan, media online tidak semuanya itu sesuai dengan kaidah jurnalistik. Online asal upload dan semacam kayak gitu. Dan itu ternyata justru malah banyak ditonton orang banyak. Sebenarnya itu kan
saya kadang-kadang prihatin Pak, ini harusnya itu tulisannya tidak seperti ini, maksudnya kata-katanya itu salah ini, penempatan kata-katanya semacam ini, tapi itu sudah kadung umum. Nah gitu Pak, apalagi kita kan kadang dituntut untuk mesin pencari itu kalau menggunakan kata ini langsung keluar. Tapi kalau menggunakan kata yang secara bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai kaidah itu justru karena tidak muncul. Ini gimana ini Pak? Apakah saya juga harus mengikuti kaidah itu padahal nanti susah nanti mencarinya di mesin? Nah, justru sebenarnya begini, media massa itu menjadi pelopor tokoh utama dan pertama ketika ada istilah asing yang sudah sirap bahasa Indonesia menjadi bahasa Indonesia, maka disitulah media massa, peran media massa itu menunjukkan. Jadi tidak lagi istilahnya kalau ada istilah lain dari daring, ya kan gitu, online. Tapi menjadi daring, itulah yang dipakai yang daring, jangan yang online. Nah, memang banyak diksi, banyak mungkin kalimat, banyak frasa klausa yang ketika itu diucapkan secara umum itu sepertinya benar, padahal itu banyak yang salah. Contoh sederhana, kata banyak yang menyebutkan panutan kan? Panutan. Itu bukan panutan yang benar. Yang benar itu adalah anutan. Anutan. Ya, karena kata itu dibentuk dari kata dasar anut, mendapatkan akhiran an. Anutan. Coba. Ini pemirsa Jawa Post TV barangkali baru tahu ini Pak. Iya, coba sekarang Mbak Lis, kalau mendapatkan akhiran an, anutan. Coba panutan kan gitu ucapannya. Coba kalau ditambah awalan di, jadi apa? Dipanutkan. Dipanut. Kan nggak ada. Kalau awalan di yang diucapkan apa? Dianut kan? Iya, nah, dianut. Mengapa tidak konsisten? Kok tidak dipanut? Iya kan? Gitu. Ini itu pelajaran ini Pak. Iya, itu hanya salah satu yang barangkali secara umum lazim dia mengatakan itu. Karena banyak yang mengatakan, yang menuturkan dengan panutan itu dianggap benar. Padahal kalau kita telusuri kan gitu kan, ya itu ternyata salah. Bukan himbauan, tapi imbauan. Tidak pakai H ya Pak? Iya. Kemudian bukan silahkan, tetapi silakan. Tidak pakai H juga. Tidak pakai H juga, kan gitu. Bukan antrian, tapi antrean, kan begitu. Nah ini kan sesuatu yang lazim, umum, yang sebenarnya salah. Dan itu ada kan? Betul Pak. Di bank-bank itu antre, antrian, kan gitu kan, tidak antre kan gitu. Iya, betul Pak. Apotek itu Pak? Ya, apotek, ya ya, dan I. Nah itu kan banyak sekali yang juga sebenarnya salah, tapi lazim. Nah, yang lazim, yang umum itu belum tentu benar. Nah, marilah dengan mungkin kita mendaulatkan bahasa Indonesia, malah ya kita harus bisa mengucapkan yang benar, kan begitu. Ini kan sebagai bentuk kita benar-benar menggunakan bahasa yang berkaidah, yang benar, kan gitu. Nah, ini yang menjadi barangkali tanggung jawab kita bersama. Nah, kalau kita sudah tahu bagaimana nanti untuk jadi media massa itu sangat berperan penting. Ya, kan gitu. Kan sekarang kan perkembangan teknologi membawa dampak pada perkembangan bahasa. Ya kan? Tapi ketika itu dimanajemen dengan baik, nah, perkembangan teknologi yang berdampak pada perkembangan bahasa kan sangat bagus. Kalau ada istilah yang online jadi daring, yang web jadi laman, yang netizen menjadi warganet. Nah, itu kan memperkaya kaidah bahasa Indonesia yang baku. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa sudah ada padanannya, ada serapannya dalam bahasa Indonesia, nah itulah mari kita pakai. Yang harus dipakai terus-menerus disosialisasikan itu ya Pak. Nah, inilah tugas tanggung jawab media massa untuk bagaimana memasyarakatkan dari perkembangan kosakata dari asing menjadi kosakata bahasa Indonesia kan banyak sekali gitu ya. Yang dulu beberapa tahun kita tidak mengenal dengan yang namanya surel. Betul Pak. Atau email. Gitu kan ya. Tidak paham, kita tidak tahu kan gitu. Tapi begitu perkembangan elektronik, nah akhirnya ada surat elektronik atau email yang sudah kita serap menjadi
surat elektronik. Iya. Nah ini kan, Pak. Iya, tapi kadang-kadang ini Pak, para pejabat dan semacam itu kadang-kadang mengucapkan atau ada kata-kata yang sebenarnya itu salah. Nah, begitu kita kutip, kita ini, wah ini salah, ini gimana ini ya gitu. Itu sebenarnya apakah beliau-beliau ini juga harus paham bahasa ini, harusnya begitu ya Pak? Nah, sekarang kita harus bisa memberikan gambaran yang benar. Kalau itu sebagai ya pejabat, tokoh masyarakat, guru, dosen, pendidik, atau siapapun yang harus memberikan keteladanan. Nah, ketika pemimpin, tokoh, nah itu tidak memberikan keteladanan, ya nanti kan diikuti oleh masyarakat yang lain. Oh, ucapan itu berarti benar. Nah, kan seperti itu. Nah, maka kita juga untuk mendaulatkan bahasa Indonesia itu butuh keteladanan dari para pemimpin, guru, dosen, pendidik, atau siapapun begitu, orang yang lebih, termasuk orang tua. Oh, orang tua kepada anak-anaknya gimana Pak? Nah, orang tua itu juga merupakan bagian dari salah satu unsur komponen yang ikut juga mendaulatkan bahasa Indonesia. Nah, apa? Yang memberikan keteladanan dalam berbahasa, termasuk berbahasa Indonesia yang santun, kan gitu kan ya? Ya memang bahasa Indonesia tidak ada nilai rasa tingkat tutur. Tidak ada tingkat tutur untuk usuk, tetapi yang ada adalah nilai rasa. Nah, nilai rasa itu untuk menunjukkan kesantunan berbahasa. Nah, ketika kita berbicara santun, itu kan juga mencerminkan pikiran, hati, dan yang lain sebagainya. Gitu, Mbak Lis. Menarik sekali berbicara tentang bahasa ini. Sekarang kan ada program yang revitalisasi bahasa daerah, semacam itu, Pak. Itu tuh sebenarnya kalau dikomparasikan dengan bahasa Indonesia gimana Pak? Maksudnya apakah bisa sejajar atau ya nggak apa-apa bahasa daerah direvitalisasi, dipakai kembali, tapi bahasa Indonesia jangan ditinggalkan atau justru revitalisasi bahasa daerah ini akan mengukuhkan bahasa Indonesia sebagai pemersatu gitu, karena bahasa-bahasa daerah kita kan luar biasa banyaknya di seluruh Indonesia. Sementara bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia gitu. Kalau kita mau kembali ke tadi berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, kita tidak perlu khawatir, kan begitu. Nah, ketika berbahasa Indonesia dengan baik itu kan sesuai dengan situasi. Nah, kalau situasinya memang membutuhkan bahasa daerah, mengapa kita khawatir? Tidak perlu khawatir. Justru, ya mari kita ini bisa mengambil inilah ya. Kalau saya menyampaikan seperti slogan-slogan, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari dan kuasai bahasa asing. Itu kita tidak akan keliru, tidak akan kemana-mana kan gitu. Sehingga ketika ada revitalisasi bahasa daerah, justru itu perlu. Mengapa? Supaya bahasa daerah itu tidak terbawa arus, tidak tergerus karena tidak dipakai. Bahasa itu kan akan berkembang kalau dipakai kan. Nah, termasuk bahasa daerah ya. Nah itu. Dan ketika kita situasi resmi pun kadang kita masukkan unsur bahasa daerah kan? Iya, betul Pak. Iya kan? Untuk menjelaskan jika memang belum ada padanannya. Dan kita harus sadar bahwa bahasa Indonesia itu juga disuplai dari bahasa daerah. Kan gitu kan ya? Ya, bahasa Indonesia didukung oleh banyak dari bahasa daerah. Bahkan sekarang di EYD seri 5, nah itu kan sudah mengakomodasi dari bahasa Sunda, terutama di diftong eu. Dari bahasa Aceh eu. Nah, itu kan sudah dimasukkan dalam EYD edisi 5. Berarti bahasa Indonesia itu terus berkembang sebenarnya ya, Pak. Menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Betul. Nah, disitulah menjadi kaya bahasa Indonesia itu. Satu lagi Pak Hari ini, apa pesan-pesan khusus Pak Hari untuk anak-anak muda sekarang dan orang tua agar bahasa Indonesia itu terus menjadi kebanggaan bangsa ini? Iya. Para generasi muda jangan malu menggunakan bahasa Indonesia ya. Jangan gengsi menggunakan bahasa Indonesia. Ya, seringkali generasi muda itu sebenarnya juga tidak ada generasi muda. Itu lebih mengutamakan bahasa asing. Loh, kita lihat sekarang itu kadang kita merasakan di Magelang saja seperti sudah di luar negeri. Iya kan? Sudah banyak ya mungkin usaha-usaha yang berbahasa asing, kemudian komunikasi juga berbahasa asing. Kan gitu. Ya. Ya, inilah yang harus kita
tadi utamakan bahasa Indonesia, ya, Betul. utamakan bahasa Indonesia Ya. gitu. Tapi kita juga tidak menyampaikan bahasa asing, karena sekarang perkembangan dunia kerja juga membutuhkan bahasa asing, mungkin diwawancara juga menggunakan bahasa asing dan lain sebagainya. Nah, tetapi harus ya, ini harus diingat bahwa bahasa Indonesia agar bisa berdaulat itu harus kita gunakan dan kita nomor satukan. Kan gitu ya. Ya. Nah, itu yang harus kita utamakan. Jadi dengan seperti ini saya yakin bahasa Indonesia tetap akan menjadi bahasa yang kita banggakan, bahasa yang kita cintai, bahasa yang kita gunakan dalam sehari-hari gitu ya. Ya. Nah, semakin banyak penuturnya, maka bahasa Indonesia akan semakin berdaulat. Ketika penutur asing atau orang asing ikut bertutur bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia juga berdaulat sampai internasional, Ya, kan gitu. Wah, terima kasih Pak Hari, obrolan kita ternyata sangat menarik, tetapi kita dibatasi waktu. Iya. Jadi lain kali kita akan ngobrol yang lebih menarik lagi Pak, tentang bahasa dan tentang apa saja yang berhubungan dengan bahasa Indonesia yang sehari-hari kita gunakan. Demikian pemirsa Jawa Pos TV, perbincangan menarik dengan Bapak Hari Wahyono. Beliau seorang dosen, pengajar bahasa Indonesia dan pendidik sekaligus pemerhati pendidikan. Saya Lisret Nawibowo pamit undur diri.